Faith is when you believe in things you truly can see. The assurance of things hoped for. Oh Lord, I need this too. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan pagi yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perjalanan hidup hari ini. Pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 30 sampai 40. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Engkau menganugerahkan kehidupan kembali untuk kami semua. Dan sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mohon berkat-Mu untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Bapa di sorga, jadikanlah firman Tuhan ini tinggal di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan berkat-Mu bersama dengan kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 11 ayat 30 sampai 40 mengatakan demikian. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini bertemakan firman yang bisa menjadi rema.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Yesus Kristus yang telah menjadi manusia adalah firman yang hidup. Sekali lagi, Yesus Kristus yang telah menjadi manusia adalah firman Allah yang hidup. Sebab Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sedangkan Alkitab yang kita baca setiap hari adalah firman Allah yang tertulis. Kalau Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, maka Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaan sederhana kita sampaikan. Siapakah saya dan saudara-saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bapak, Ibu, saya dan saudara adalah rema yang telah menerima firman yang hidup maupun firman yang tertulis. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan demikian tiap-tiap manusia, artinya manusia yang percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, dan Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis, adalah kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita lihat Roma 10 ayat 17 yang mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, benar yang dikatakan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah rema. Apa itu rema? Rema adalah perkataan Kristus dalam jiwa. Hatinya menerima firman yang tertulis, pikirannya diterangi firman yang tertulis. Firman yang tertulis menjadi bagian hidup dan hidup manusia. Kita di dalam firman-Nya. Dengan kata lain, firman Tuhan menyatu dengan jiwa. Firman yang didengar berada dalam hati, sehingga hati berlimpah-limpah dalam ucapan syukur. Nasihat dan pengajaran firman itu telah menjadi daging dan diam dalam tubuh manusia. Roma 10 ayat 8 mengatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang beriman kepadanya tanpa ada keraguan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi rema yang perlu diaplikasikan setiap hari. Inilah firman yang bisa menjadi rema. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menghadapi masalah hidup, kita akan tetap kuat dan menang karena firman iman yang telah menjadi rema dalam hidup orang percaya menjadi kenyataan dan kuat, sehingga setiap pribadi-pribadi kita akan melakukan iman itu lewat aplikasi hidup kita setiap hari.
Marilah kita memperhatikan apa yang ditulis dalam kitab Ibrani, pasal 11 ayat 30 sampai 40. Di sini ada tokoh-tokoh pelaku iman yang telah ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Iman yang konsisten dalam tindakan yang menunjukkan adanya keselarasan antara keyakinan dan tindakan. Para saksi iman telah membuktikan iman mereka kepada Allah yang hidup sebagai orang-orang yang percaya. Dengan adanya iman dalam perbuatannya, mereka mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana mereka dapat memiliki sekaligus menjaga iman saat menghadapi tantangan? Di sini ada contoh dan ditulis tentang tokoh Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi dapat menjaga imannya dengan menyatakan kehendak Allah. Mereka berpegang teguh pada iman dan kebenaran kepada Allah. Lagi pula mereka membangunnya tidak tumbuh secara instan. Waktu komitmen, penyangkalan diri, tekad, dan disiplin, semuanya itu membutuhkan proses yang panjang. Di antara semuanya itu, iman kepada Allah menempatkan diri mereka menjadi pusat dari tindakan kehidupan mereka setiap hari. Berdasarkan iman, keyakinan, dan pengharapan itulah mereka dapat bertahan melewati berbagai rintangan kehidupan yang panjang dan melelahkan. Hidup beriman mencakup kesatuan hati, pikiran, dan pola kehidupan yang sejalan dengan rencana dan kehendak Allah. Tantangan sebesar apapun tidak dapat menghambat umat Allah hidup sebagai umat yang kudus dan menjadi berkat buat orang lain. Sebab Allah memanggil kita untuk menyatakan kebaikannya pada dunia. Mulailah dengan hal-hal kecil dan sederhana. Apapun yang terjadi dan dimanapun kita berada, hadirkanlah kebaikan Allah dalam hidup kita bersama. Jangan biarkan kenyataan dan kesulitan hidup menghambat kita menunjukkan jati diri sebagai umat Allah, sebab kita memiliki pengharapan yang benar, yaitu hidup dalam kasih Allah. Mari kita selalu setia kepada Allah, karena tidak pernah berubah kesetiaan Allah terhadap umatnya. Bersyukurlah atas pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, selamat menjalani hidup hari ini dengan firman yang telah menjadi rema dalam hidup kita semua, sehingga berkat Tuhan menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah terus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Saya, Mayor Trihartono, mengundurkan diri. Haleluya. Amin. Do you know God? Do you know God as what? Who? What does He do for you? Why is He interested in us? Why would He ever have the time of day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life, and seeking the answers to many questions, and of course being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called Him up when I needed Him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited
to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old, to know that I finally have someone who's going to be with me through it all, who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances. Not like my parents. My parents loved me. My parents were there for me. They were not going to leave me at all. But they couldn't change anything. And they couldn't heal my heart. But God did. How cool is that? That He loves me so much that He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross for my sins. Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came and saved the world. He rescued us by sending His Son, Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, Jesus is now the only way, the truth, and life. Yeah, it's because He is the only one who died for our sins. He's the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only holy one. He was the only one who faced the devil face to face and won. He was the only one who could raise Himself from the dead. And when I believe in God and I receive Him as my Lord and get to know Him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath here on earth, but I have confidence in Him, not only for salvation, but for comfort, for strength. And I can actually talk to Him. I might be good to you, but compared to God, who's Nick Vujicic? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what He said. Knowing what He says about how much He loves me, about how He'll never leave me, about no matter how many times I fail, He still loves me and I'm under construction every day. And Nick fails God, but God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know Him more. And it's not this to-do thing, it's a love thing. I love God, and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with Him more and more every day. The most exciting thing that I can ever do today is to know something more about God's love for me and my family. He can give you faith to believe this. If you ask Him for faith, He will actually give you faith. Faith is not a gift that's earned. Faith is a gift that's given. He loves you so much. And more than anything today, I want you to know God.